Karena perang Iran kini dihitung dalam minggu, diskusi tentang berapa lama Amerika Serikat bisa bertahan semakin banyak. Namun saya rasa ada beberapa kesalahpahaman besar di sini, baik secara praktis maupun strategis. Jadi hari ini saya ingin memperjelas bagaimana situasinya sekarang. Artinya, pertama, menunjukkan bagaimana Amerika Serikat telah membagi biaya perang, sehingga ada jarak antara pihak yang membayar dan yang memutuskan perpanjangan perang. Saya rasa ini bukan alasan optimisme besar bagi Amerika Serikat. Namun situasinya tidak seburuk yang sering dibahas di publik. Namun mengakui masalah ini menunjukkan situasinya lebih buruk bagi mereka di luar Amerika Serikat. Ini juga mengungkapkan hal penting tentang risiko RRT menyerang Taiwan di masa depan. Kategori klarifikasi umum kedua adalah bahwa perang ini tidak sepenuhnya tentang siapa yang akan menyerah lebih dulu. Ini juga soal cara terbaik membentuk penyelesaian lewat negosiasi jika pemerintah Iran tidak segera runtuh. Dalam hal ini, Amerika Serikat menerapkan pembatasan fisik besar pada tindakan Iran di masa depan. Izinkan saya merangkum masalah utama yang dihadapi Amerika Serikat. Sebelumnya kita bahas kekhawatiran utama Pentagon soal stok Amerika Serikat yang kurang baik. Jadi, jika Gedung Putih ingin tetap punya kemampuan mencegah RRT menyerang Taiwan dalam beberapa tahun, militer Amerika Serikat tidak bisa terus-menerus menembak. Namun, dengan ditutupnya Selat Hormuz, percakapan publik telah bergeser dari masalah logam menjadi masalah keberanian. Ini berlaku di kedua sisi persamaan. Bagi Amerika Serikat, masalah utamanya adalah kekhawatiran ekonomi rakyat. Ada 13 korban jiwa dalam 2 minggu pertempuran. Ini bukan masalah politik dan saya hormati keluarga yang kehilangan. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat kehilangan 196 jiwa saat invasi Irak dan sekitar 4.500 jika termasuk periode pemberontakan yang lebih lama. Tak ada masyarakat umum yang benar-benar memperhatikan persediaan logam. Menyenangkan bagi kita semua untuk hidup dalam gelembung keamanan nasional kita. Tapi ada baiknya sesekali kita kembali ke realita. Dan bagus sekali jika Anda menonton video ini, kemungkinan besar Anda sudah paham betapa besarnya bencana ekonomi yang akan terjadi jika Taiwan diserang. Tapi semua itu terasa sangat abstrak bagi orang-orang yang bekerja penuh waktu dan masih bingung bagaimana membayar tagihan di akhir bulan. Untuk meminjam sebuah ungkapan dari dulu, ini soal ekonomi, bodoh. Krisis biaya hidup di Amerika adalah hal utama yang membatasi petualangan Trump. Fokus pada bagian Amerikanya. Ini murni masalah inflasi, karena harga minyak melonjak sekitar $27 per barel saat saya membuat video ini, setara 67 sen per galon di pom bensin. Ini adalah kenaikan harga yang paling terlihat, dan ini akan membuat masyarakat Amerika menentang perang, atau lebih tepatnya, akan membuat lebih banyak masyarakat Amerika menentang perang. Orang Amerika rata-rata mungkin bukan penggemar Ayatullah sebelumnya, tetapi mereka juga mungkin tidak melihat manfaat yang jelas dalam menyingkirkannya. Mereka melihat kerugian karena harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk semuanya. Di sisi spektrum yang berlawanan, Anda memiliki pemerintah Iran yang berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Amerika Serikat secara jelas berusaha membongkar aparatur negara Iran dan secara implisit membujuk warga Iran melawan pemerintah mereka. Dengan kata lain, Republik Islam tidak punya pilihan selain sangat peduli terhadap hasil perang ini. Semua ini terasa seperti Vietnam, di mana satu pihak menang bukan karena lebih kuat, tetapi karena mereka lebih peduli terhadap taruhannya. Banyak diskusi publik mempertanyakan apakah Amerika Serikat bisa keluar dari perang ini dengan hasil yang menyerupai kemenangan. Intuisi ini menangkap hal penting dalam insentif tawar-menawar saat krisis. Saat membahas biaya perang, saya selalu menekankan bahwa biaya tersebut adalah biaya fisik yang dipertimbangkan dengan seberapa besar para pihak peduli pada kepentingan yang dipertaruhkan. Secara matematis, biaya dihitung dengan membagi biaya fisik dengan penilaian hadiah. Saya profesor dan ahli teori permainan sungguhan, jangan terima yang tiruan. Jadi jika Amerika Serikat tidak terlalu peduli dengan hasil substansialnya, pemetaan biayanya tampak berlebihan. Jika Iran mengutamakan kelangsungan negara, biaya yang ditanggung jadi sangat kecil. Inilah alasan utama mengapa perang-perang ini sulit dijalankan bagi negara seperti Amerika Serikat. Taruhannya menunjukkan posisi awal yang buruk.
Namun, beberapa diskusi tentang perang membesar-besarkan biaya bagi Gedung Putih. Setidaknya, pemerintahan Trump berhasil mengalihkan sebagian besar biaya perang ke pihak lain. Meski warga Amerika biasa merasakan kenaikan harga, mereka tidak merasakan dampak globalisasi yang lebih luas. Kesenjangan antara pembayar dan pengambil keputusan tampak jelas dalam dampak penutupan Selat Hormuz. Harga bensin naik 67 sen per galon. Itu jumlah untuk semua, bukan hanya orang Amerika. Amerika Serikat mengonsumsi sekitar 20% dari produksi minyak dunia, yang berarti orang Amerika akan menanggung sekitar 20% dari konsekuensi langsung akibat konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Saya harus menambahkan kata langsung di situ, karena konsumsi orang Amerika di luar bensin sedikit lebih tinggi, dan kenaikan harga bensin akan memengaruhi pembelian lain. Namun orang Amerika tidak menanggung sebagian besar konsekuensi di sini. Faktanya, Amerika Serikat adalah pengekspor minyak neto. Semua perusahaan terkait diuntungkan oleh harga tinggi. Jika Anda tak punya bisnis di Teluk, perang telah menyingkirkan sekitar 20% pesaing Anda. Saham perusahaan minyak hampir mencapai rekor tertinggi. Bandingkan dengan Tiongkok yang mengonsumsi 16% minyak dunia, namun harus mengimpor 70% dari jumlah itu. Dampak ekonomi di sana jauh lebih besar dan jadi keuntungan strategis bagi Amerika Serikat. Perlu diingat, jika Amerika Serikat mengubah strategi dan melumpuhkan infrastruktur minyak Iran, hal itu tetap menjadi keuntungan bilateral dalam hubungan keamanan ASS Tiongkok. Bagaimana dengan Kuba, negara yang sudah menghadapi embargo minyak de facto? Negara-negara sebelumnya enggan mengirim minyak ke sana. Setelah Selat Hormuz ditutup, mereka praktis tidak punya insentif untuk melakukannya ketika harga minyak per barrel jauh lebih tinggi di seluruh dunia. Negara itu kini gelap gulita. Harga bensin di pasar gelap mencapai $35 per galon, sedangkan upah bulanan rata-rata hanya $20 sampai $25. Namun, seperti Tiongkok, bagi Amerika Serikat ini adalah keuntungan, bukan biaya. Mitra-mitra regional menanggung biaya militer yang lebih besar karena berada dalam jangkauan drone Iran. Ini bukan biaya yang langsung ditanggung Gedung Putih. Ukraina akan segera menghadapi Kremlin yang meraih keuntungan ekonomi saat keuangan mereka mulai mengetat. Sekali lagi, ini bukanlah biaya yang secara langsung ditanggung oleh Gedung Putih. Apakah ini cara efektif mendapatkan penggemar dalam sistem internasional? Tentu saja tidak. Namun, kapan hal itu benar-benar jadi prioritas utama pemerintahan Trump? America First bukan sekadar slogan. Itu adalah kebijakan nyata. Inti praktisnya di sini adalah bahwa kesenjangan antara pembayar dan pengambil keputusan sedang menentukan hasil perang. Pembayarnya pada dasarnya adalah semua orang. Penentunya hanyalah orang yang duduk di Gedung Putih. Jadi ketika Anda memikirkan biaya perang bagi Amerika Serikat, penting untuk secara konseptual memikirkan biaya perang bagi Amerika Serikat, karena mudah terjebak dalam pemikiran bahwa biaya perang bagi Amerika Serikat meluas sampai ke sini karena semua masalah tersebut. Jika pemerintahan Trump hanya fokus pada Amerika Serikat, situasinya tidak terlalu genting, setidaknya dalam negosiasi bilateral. Jangan langsung menyimpulkan Amerika Serikat punya posisi tawar buruk terhadap Iran hanya karena dunia sedang kacau. Tentu, ini menunjukkan hal berbeda tentang hubungan Amerika Serikat dengan mitra tradisionalnya. Eksternalitas negatif pada negara lain menciptakan dinamika geopolitik menarik. Kemarin, Trump menekankan pentingnya bantuan negara lain untuk Amerika Serikat dalam membuka Selat Hormuz. Ini melampaui persoalan pembersihan ranjau yang kita bahas beberapa hari lalu, dan sekarang mencakup penyediaan pengawalan bagi kapal tanker yang berlayar melalui wilayah tersebut. Reaksi global umumnya menepis hal ini. Ini adalah sentimen yang masuk akal di permukaan. Amerika Serikat yang menciptakan masalah ini, jadi merekalah yang harus memperbaikinya. Kamu harus bertanggung jawab karena merusaknya. Negara-negara NATO secara terbuka menanggapi situasi ini dengan mengatakan itu bukan urusan mereka. Ini adalah fakta pertahanan Atlantik Utara dan krisis militer terjadi di Timur Tengah yang seingat saya bukan di Atlantik Utara. Namun perlawanan lebih luas terkendala karena negara lain juga terdampak, sementara Amerika Serikat hanya menanggung sebagian kecil biaya.
Meski kini buntu, masuk akal jika nantinya koalisi negara-negara akan menyerah dan memulai proses itu. Kita sudah mulai melihat berita utama seperti itu, dengan Jepang mempertimbangkan untuk menggunakan angkatan laut demi memastikan akses terhadap minyak. Saya belum pernah dengar itu sebelumnya. Namun hal ini tidak akan terjadi secara instan. Ini adalah contoh masalah aksi kolektif. Minyak yang melewati selat itu menciptakan barang publik, karena pasokan tambahan menurunkan harga untuk semua. Namun, hal itu membuat masing-masing negara memiliki insentif yang lebih sedikit untuk berpartisipasi. Partisipasi itu mahal, tidak hanya untuk pengerahan kapal, tapi juga karena risiko jadi sasaran tembakan. Sementara itu, para peserta hanya merasakan sebagian kecil dari manfaatnya. Akibatnya, kekacauan ini mungkin akan berlangsung lama. Sebaiknya kita bahas secara singkat masalah paralel ini yang berisiko menjadi domino berikutnya. Ini juga bisa memicu situasi menuju Perang Dunia III. Yang saya maksud adalah invasi RRT ke Taiwan. Itu mungkin menjadi kekhawatiran serius saat ini jika Beijing memiliki cukup kapal pendarat yang tampaknya tidak demikian. Belum. Kaitannya di sini adalah bahwa invasi apapun akan menghancurkan industri semikonduktor Taiwan. Itu akan membuat ekonomi global terjerumus ke dalam resesi terbesar atau bahkan mungkin lebih buruk. Akibatnya, jika ada seorang perencana untuk ekonomi global, dia akan menempatkan hal ini di urutan teratas daftar hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Masalahnya, Beijing hanya menanggung sebagian kecil akibatnya. Dan jika Xi Jinping adalah satu-satunya yang secara langsung membuat keputusan, maka sisa dari konsekuensi ekonomi tersebut mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Kesenjangan antara pembayar dan pengambil keputusan kembali terjadi. Kita juga mendapat petunjuk masalah aksi kolektif yang membatasi kelayakan solusi ini. Jika RRT mungkin membebankan biaya besar kepada semua orang lain, solusinya adalah semua pihak lain harus bersatu untuk mencegah invasi. Namun, kontribusi tiap negara secara individu hanya memberi sedikit manfaat langsung bagi negara itu sendiri. Hal ini menciptakan insentif penumpang gelap, kurangnya keamanan Taiwan, dan kemungkinan Beijing mencoba peruntungannya dalam beberapa tahun. Kembali ke Iran, kesalahpahaman lain tentang situasi biaya ini adalah bahwa ini adalah semacam pertempuran yang menguras tenaga yang hanya akan berakhir dengan kemenangan total di salah satu pihak. Itu berarti jatuhnya pemerintahan Iran atau Amerika Serikat menyerah dan pergi. Namun biasanya akhir dari perang tidak seperti itu, dan sulit untuk membayangkan bagaimana salah satunya bisa terjadi. Sebenarnya, Amerika Serikat tidak benar-benar menargetkan wilayah Iran seperti tergambar di grafik ini. Kebijakan ini bertujuan membatasi pengaruh geopolitik Iran di kawasan. Hal itu lebih mudah dilakukan jika pemerintah Iran tidak ada, yang jadi tujuan Amerika Serikat dalam perang ini. Jika gagal, Amerika Serikat dan Israel sudah merusak kapasitas militer Iran secara signifikan. Sulit membayangkan Teheran jadi pemain utama di kawasan setelah konflik ini, setidaknya selama bertahun-tahun. Perbandingan dengan Vietnam tidak relevan. Bukan hanya karena AS tidak menurunkan pasukan, tetapi juga karena Washington punya tujuan kebijakan melebihi Iran dan melemahkan militer Iran saja sudah membantu mencapainya. Keuntungan tambahan Washington dari Iran tergantung pada komitmen masing-masing pihak terhadap perang ini. Dan bahkan dengan sebagian besar biaya yang dibebankan kepada seluruh dunia, Gedung Putih tetap harus menghadapi dampak politik nyata dari kenaikan harga bensin. Saya bisa melihat ini akan berakhir dengan salah satu dari dua cara. Kemungkinan pertama, Trump sama sekali tidak peduli dengan hasil pemilu mendatang. Jabatannya dibatasi hingga 2028, dan dia mungkin tak peduli pada kesuksesan jangka panjang Partai Republik. Dia tidak peduli pemilu paruh waktu 2026 sehingga perang tetap berjalan seperti sekarang. Kemungkinan besar Partai Demokrat akan menyapu kekuasaan, dan Kongres mulai menggunakan kekuatan anggaran untuk membatasi Trump pada Januari 2027. Partai Republik di Kongres sedang dalam posisi sangat buruk. Siapapun di daerah pemilihan yang kompetitif akan kalah. Namun, mereka khawatir membatasi Trump sekarang bisa membuat presiden berbalik melawan mereka yang juga bisa menyebabkan kekalahan dengan alasan berbeda. Sebaiknya bertahan dan berharap perang berjalan baik. Secara visual, ini menggambarkan rata-rata orang Amerika melihat biaya perang seperti ini. Namun, Trump tidak peduli pendapat mereka.
Trump melihat biaya perang seperti ini karena dia tidak terlalu memikirkan konsekuensinya setelah meninggalkan peluang elektoralnya. Kesenjangan antara pembayar dan pengambil keputusan terulang lagi. Cara kedua hal ini bisa berubah adalah jika Trump memang peduli dengan apa yang terjadi di bidang elektoral, sehingga pemerintah harus membuat keputusan tentang pertukaran antara terus melemahkan kekuatan Iran atau menambah biaya yang harus dikeluarkan. Itu akan menjadi 2 kali lipat penting jika Iran bisa melancarkan serangan ke tanah air Amerika Serikat, sesuatu yang sudah pernah kita bahas sebelumnya sebagai masalah keamanan yang sangat serius. Itu memang akan membuat Iran memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Perlu diingat, dalam kedua kasus, kita mempertimbangkan penyelesaian lewat negosiasi koersif. Jadi meski Trump mau melanjutkan perang setelah pemilu paruh waktu, bukan berarti dia pasti melakukannya. Iran memahami dampak hal itu pada hasil perang dan menjadikannya dasar negosiasi. Anda mungkin melihat masalah lebih dalam di sini. Pertama, ruang untuk negosiasi mengandaikan bahwa kemungkinan pemberontakan domestik telah mereda, sehingga jendela bagi perang oportunitas untuk Amerika Serikat telah tertutup. Saya baru saja mengemukakan mungkin ada 2 tipe pemerintahan Trump berbeda, dengan tingkat komitmen melanjutkan perang yang berbeda pula. Jika Iran tidak tahu tingkat komitmen sebenarnya, akan terjadi gesekan tawar-menawar informasi privat dan perang bisa terus berlanjut hingga masalah itu selesai. Singkatnya, ini kacau. Ya, saya rasa saya sudah cukup membuat kabut perang semakin parah hari ini. Mungkin sebaiknya tonton video lain tentang konflik di Timur Tengah yang bisa memberikan kejelasan. Terlepas dari itu, jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.